Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara musim-musim ketaatan yang agung adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan di atas seluruh hari dalam setahun. Dan kalau kita ikut perhitungan untuk tahun ini, kemungkinannya pada hari Senin atau hari Selasa. Itu dimulailah awal awal 10 awal Dzulhijjah. Mendapati hari-hari tersebut merupakan nikmat besar dari Allah bagi seorang hamba. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari di mana amal salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal salih pada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apakah tidak sebanding dengan pahala jihad di jalan Allah? Kata Nabi, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad, mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah dan yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari Idul Adha. Di antara keistimewaannya jamaah sekalian, dalil-dalil yang menguatkan tentang keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Pertama, Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, ayat pertama dan kedua, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Al-Imam Mujahid dan para ulama salaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Para ulama menjelaskan pembagiannya bahwa 10 malam terbaik dalam kurun waktu 1 tahun itu adalah 10 awakhir Ramadan. Dan 10 hari terbaik dalam kurun waktu 1 tahun untuk harinya itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan banyak orang yang tidak menyadari ini. Lewat begitu saja, berlalu begitu saja tanpa ada persiapan apapun, tanpa ada target apapun untuk melakukan amalan-amalan saleh. Biasanya kan kita kalau Idul Adha paling yang ditunggu momentum kurbannya. 1 awal Dzulhijjahnya banyak yang kurang perhatian, betul tidak Pak? Padahal dari situ awal Dzulhijjah itu dikatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari-hari yang paling afdal di dunia ini dalam kurun waktu 1 tahun itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka perbanyak amal salih di sana. Siapkan diri kita dengan target-target yang memang harus kita paksakan diri kita untuk menyelesaikan itu. Apa contohnya? Antum targetkan untuk tilawah Al-Quran. 10 awal Dzulhijjah ini insya Allah 1 hari 1 juz misalnya. 1 hari 2 juz.
Saya targetkan 10 awal Dzulhijjah, setiap hari saya sedekah. Transfer 50.000, 100.000, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai hari terbaik untuk beramal. Itu tadi disebutkan afdalu ayyamid dunya. Masya Allah. Kita kan biasanya ingatnya awal Ramadan, ya, Idul Adha paling waktu wukuf di Arafah dan sholatnya. Sementara di awal-awalnya ini jarang orang menyadarinya, jemaah sekalian. Hari ini kita berapa Dzulqa'dah? 28. Jumat, Sabtu, Ahad 29, 30. Kemungkinannya Senin. Sudah mulai. Bagi yang berkurban berapa? 28 29 nih? 28 ya. Bagi yang berkurban atas nama siapa kurban itu segera. Mulai dari sekarang mau potong kuku silahkan, persiapan. Potong rambut silahkan. Karena nanti mulai dari hari Senin, mulai dari awal Dzulhijjah, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Enggak boleh lagi dia pangkas rambut, potong kuku, mencabut bulu-bulu dan kulit-kulit yang ada di badannya. Kalau dia langgar bagaimana? Apakah berdosa? Tidak, tapi makruh hukumnya. Hikmahnya kata para ulama, supaya dia merasakan sebagian dari syiar yang diamalkan oleh jamaah haji pada manasik haji. Itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian, apalagi persiapan kita, dianjurkan memperbanyak zikrullah. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai amal salih di dalamnya daripada 10 hari ini. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah mengucapkan tahlil. Bukan tahlilan. Tahlil. La ilaha illallah. Itu tahlil. Wat takbir. Wallahu akbar. Dan tahmid. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Perbanyak itu. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Perbanyak zikir secara umum. Dan juga jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, kenapa 10 awal Dzulhijjah ini juga istimewa? Karena terdapat di dalamnya hari Arafah. Hari yang sangat agung. Puasa pada hari tersebut memiliki pahala yang besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Shiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, berapa Dzulhijjah hari Arafah? 9 Dzulhijjah. Aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah. Dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Arafah? Saling mengenal, ta'aruf. Arafah, saling mengenal. Jadi para ulama tafsir menyebutkan bahwa dikatakan itu Arafah di antara maknanya karena jamaah haji ketika wukuf mereka saling mengenal satu sama lain. Maka dikatakanlah Arafah. Dikatakan juga Arafah karena ketika Nabi Ibrahim datang ke situ, dia mengatakan araftu, aku mengenal ini, Karena dari sebelum beliau, nabi-nabi yang sebelumnya
Seperti Nabi Adam alaihi salam juga pernah melintasi melintasi Arafah. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan araftu. Dan juga kan penyembelihan syariat kurban itu kan tidak jauh dari Arafah itu kan Pak. Nah, kan ada tugunya, wallahu a'lam. Tapi memang di sekitaran situlah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail yang kemudian diganti dengan kibash, domba. Taib. Kemudian jamaah sekalian, di dalamnya terdapat ibadah haji dan kurban. Ini keistimewaan 10 awal Dzulhijjah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya selain surga. Naam. Apa yang kita amalkan? Pertama, perbanyaklah puasa. Seorang sudah boleh berpuasa di awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Berurutan boleh. Atau minimal Senin Kamisnya sama tanggal 9-nya. Antum puasa di situ. Atau seminimalnya di tanggal 9. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, Nabi biasanya berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Hari Asyura kapan? 10 Muharram. Dan 3 hari di setiap bulan. Nabi senantiasa melakukan puasa itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang bisa kita lakukan lagi dari awal Dzulhijjah, perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini model yang 3 kali. Allahu akbar, Allah. Boleh juga 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru la ilaha illallah wallahu akbar. Dahulu Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan para sahabat lainnya ketika jalan ke pasar mereka bertakbir masing-masing. Tidak dipimpin satu suara, tidak berjamaah, masing-masing. Itu namanya takbir mutlak. Mulai dari 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik 13. Antum bertakbir kapan saja. Perbanyak takbir. Baru ada yang waktunya muqayyad, terbatas. Itu apa? Di setiap habis sholat 5 waktu bertakbir. Misalnya jalan mau ke tempat kerja, bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamdu, bukan walillah ilham. Nah, itu salah ya. Walillahil hamdu. Perbanyak takbir. Tidak ada harus sekian, enggak, sebanyak, semakin banyak maka semakin baik. Itu dia jamaah sekalian. Kemudian memperbanyak amal saleh secara umum, perbanyak taubat. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 67, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertaubat, orang yang beriman, beramal salih, maka mudah-mudahan ia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, Al-Qasas ayat 67. Secara umum perbanyak amal saleh.
belum tentu ini terulang dalam hidup kita. Ya. Belum tentu juga kalaupun terulang semangatnya bisa sama. Maka dari itu di antara amal solihnya apa? Melaksanakan haji. Maka alangkah beruntungnya teman-teman kita, saudara-saudari kita yang Allah mudahkan baginya untuk melakukan haji pada tahun ini. Makanya kita doakan agar mereka mendapatkan haji yang mabrur insyaallah taala. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Dan juga yang diingatkan oleh Syekh tadi adalah kita taati peraturan dan himbauan-himbauan dari pemerintah di Arab Saudi ini, karena mereka telah berjuang memberikan pelayanan yang terbaik untuk 5 hari pengerjaan manasik haji tersebut. Persiapannya sudah dari jauh-jauh hari, luar biasa. Maka bagaimana engkau akan bisa meraih haji yang mabrur jika seandainya jalur yang dia tempuh untuk melakukan haji tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini yang diingatkan sama beliau tadi, ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang dari kalangan hambanya untuk melaksanakan haji, man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan di dalam melaksanakannya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.